Sudah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan kita dalam menimba ilmu. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, malam, Tadi astagfirullahaladzim, saya ulangi. pagi, sekarang malam. Kebiasaan, astagfirullah. Saya ulangi, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, Pagi. astagfirullahaladzim, sudah fokus, fokus. Saya ulangi, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin ya, teman-teman. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nabi Ya Allah, wa rasulah. Pelan-pelan, ulangi. raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami pemahaman yang kuat dan amal yang diterima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi. Karuniakanlah kemampuan daya ingat seperti para rasul. Berikanlah petunjuk seperti yang Engkau karuniakan kepada para malaikat yang dekat denganmu. Dan bukalah hati kami sebagaimana orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami pemahaman yang baik tentang agama dan ajarkanlah kami tafsir. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lancarkanlah lidah kami sehingga mereka memahami ucapan kami. Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardaw wa anta khairul warisin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sendirian, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim pakai wo. صدق الله العظيم. Teman-teman, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Nabaratus Shaut. Sebelumnya saya izin buka papan tulis terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, jangan lama diamnya. Apakah sudah terlihat papan tulisnya? Sudah. Baik. Kita hari ini akan mempelajari tentang Nabaratus Shaut. Jangan saut, tapi saut. Oh, pendek ya saja. Mm-mm. Saya ini, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Nabaratus Shaut. Nabaratus saut. Nabaratus saut. Nabaratus Shaut. Suka. Ja, ja, Nabaratus Shaut. Gimana ya, saja? jadi jangan dipisah saut, tapi saut. Shaut. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Nabaratus Shaut. Mm-mm. Jangan lama. Kita artikan perkata terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya. An-nabarah artinya tekanan atau menaikkan. Mhm. Sedangkan as-saut artinya suara. Ya. Jadi, nabaratus saut artinya menaikkan intonasi suara. Atau kan dua itu artinya menekan atau menaikkan. Oh, jadi menekan atau menaikkan gitu ya, Ustazah? Iya dong, kan sesuai dengan yang kamu tulis. Ya, Ustazah. Tekanan suara atau menaikkan intonasi suara. Apa yang duluan kamu tulis, itu yang duluan kamu sebut. Ya, Ustazah. Saya Coba. ulangi. Kita artikan perkata terlebih dahulu ya, teman-teman. An-nabarah artinya tekanan atau menaikkan. Sedangkan as-saut artinya suara. Jadi, nabaratus saut artinya tekanan suara atau menaikkan intonasi suara. Ya. Teman-teman, ada beberapa tempat yang perlu diberlakukan nabaratus saut ini. Mhm. Yang pertama yaitu pada ya tasydid yang bukan idgham bi gunnah. Mhm. Jangan lama diemnya. Contohnya pada kata iyyaka. Cara baca yang benar iyyaka. Huruf ya sukun, huruf ya tasydid saya ulangi. Cara baca yang benar iyyaka. Huruf ya tasydid ditekan suaranya atau dinaikkan intonasi suaranya. Kemudian yang kedua Itu mana yaitu tasdidnya? ya Ustazah Kamu itu tulis penting itu.
Harus tasdid itu yang harus lebih jelas ditulis. Karena poinnya di situ. Ulangi, coba diulang lagi. Jadi hapus ya, Ustazah. Iya, hapus. Ini memperbesar tulisannya Gak harus apa ya kalau memperbesar sih. Dihapus aja, nanti aku bantu hapus dari sini. Hmm. Oke, silahkan. ada Mulai. beberapa. Nah, Ustazah. Yang pertama yaitu ya tasydid yang bukan idgham bi gunnah. Nah, sebentar. Kamu Ya, nih Ustazah. misalnya nih ya, kamu mau mengulang sesuatu. Ceritanya audiensnya tuh baru datang. Ya, Kira-kira Ustazah. kalau kamu langsung bilang, pertama ya tasydid. Orang yang baru datang paham nggak? Enggak, Ustazah. Jadi yang benar gimana? Diulang lagi, Ustazah, kata pengantarnya. Apa pengantarnya? Be- ada beberapa tempat yang diberlakukannya nabratus saut. Ya, seperti itu. Ya, Jadi Ustazah. itu terhitung kalau kamu lagi mengulang sesuatu. Tapi kalau nggak ada Hmm, pengulangan ya lanjut aja. Jadi kalau mengulang ya, itu beberapa tempat yang terdapat nabrotus saut pertama. Nah, kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba pertama orang jadi nggak paham. ya. Coba Diulang lagi, Ustazah, ya. ya. Teman-teman, ada beberapa tempat yang perlu diberlakukannya nabratus saut. Mm-mm. Yang pertama yaitu pada ya tasydid yang bukan idgham bi gunnah. Jangan nungguin tulisan kamu ya. Iya, Ngomong-ngomong sudah. aja. Ah, ya, sudah. Karena lama jadinya. Jadi kayak orang nungguin. Mm-mm. Kalau kita dengar, itu jadi nggak enak. Kalau kita cuma lihat, oke lah. Tapi kalau dengar itu nggak enak. Karena kesannya tuh kamu kayak lagi mengejak pembicaraan. Nah, ya, sudah. Coba diulang lagi dengan nada bicara yang selaras gitu. Enak. Coba. Coba. Teman-teman, ada beberapa tempat yang perlu diberlakukannya nabratus saut dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pada ya sukun. Astagfirullahaladzim. Kok ya Ulangi. sukun? Saya ulangi. Yang pertama yaitu pada ya tasydid yang bukan idgham bi gunnah. Contoh pada kata iyyaka. Cara baca yang benar iyyaka. Keterangan dulu. Iya, Kak, itu keterangannya apa? Oh, Supaya sambil kamu menulis, kosakata kamu tuh tetap ada. Enggak eh, udah nulis apa, omongannya apa. saya Contoh, ulangi. contoh pada kata, Contoh pada kata iyyaka. hmm, Teman-teman perhatikan di depan papan tulis ini ada ya tasydid. Hamzah dulu dong. Hamzah kasroh, ya tasydid, fathah. Oh, dijelaskan semuanya ya jadi Ustazah. Iya dong, sama kayak kamu ngomong ke orang yang tidak bisa melihat. Ah, ya, Ustazah. Kan gini, tipe belajar Hmm, manusia tuh beda-beda. Ada yang visual, apa-apa lebih mudah difahami kalau dia melihat. Ada yang hmm, auditori, apa-apa yang dia dengar itu lebih mudah difahami. Walaupun dia nggak lihat nggak apa-apa gitu. hmm, hmm. Ada juga Nah, yang tipenya kinestetik.
Kalau sambil kamu memperagakan sesuatu dengan gerak tubuh kamu, itu lebih membantu dia untuk paham. Nah, Hmm. sekarang kan kondisinya cuma ada visual dan auditori. Karena secara gambar kamu tuh tidak terlihat di layar. Iya, sudah. Jadi kamu nggak bisa tuh memperagakan sesuatu dan itu artinya sudah ada peluang kalau audiensmu itu tipe kinestetik akut, nggak akan terlalu bisa tertarik dengan kelas Hmm. ini. Nah, Iya, kamu sudah. tuh harus memaksimalkan visual dan auditori supaya Hmm. setidaknya menyasar dua tipologi audiens kamu. Hmm. Itu Ya, maksudnya. ya, sudah. Bisa difahami ya? Bisa, Ustazah. Oke. Coba diulang lagi di bagian contoh pada kata. Ya, sudah. Saya ulangi. Contoh pada kata iya, Kak. Teman-teman bisa perhatikan di papan tulis ada hamzah yang berharokat kasroh, ada ya tasydid yang berharokat fathah, dan diikuti huruf ka yang berharokat fathah. Kaf, bukan ka, kaf. Nah, baik, sudah. Saya ulangi, teman-teman perhatikan di papan tulis ada huruf hamzah yang berharokat kasroh, Hamzah yang kemudian berbentuk alif. Karena tidak semua orang paham kalau itu hamzah. Ada yang bilangnya alif karena ceritanya dia belum belajar materi alif dan ya, hamzah. saya ulangi, teman-teman perhatikan di papan tulis, di sini terdapat hamzah yang berbentuk alif yang berharokat kasroh, Ya, yang diikuti ya tasydid yang berharokat fathah, dan kaf yang berharokat fathah. ya. Cara baca yang benar, iya. Huruf ya tasydid ditekan suaranya atau dinaikkan intonasi suaranya. Ulangi lagi. Kemudian, Iya, Kak. Biar memperjelas posisi nabernya itu. oh, Jangan cuma satu kali. dua kali ya, Ustazah. Ya, berapa Iya, kali, kek. Yang penting kamu kan tergantung audiensmu mimiknya seperti apa, misalnya. Kamu merespon hmm, ekspresi mereka juga. Misalnya kayak satu kali tuh untuk naber. Naber ini kan kajian yang jarang. iya, Jadi Ustazah. kamu harus benar-benar memastikan bahwa mereka tuh nggak cuma asal denger atau kamu asal nyampein aja tanpa melihat bagaimana respon mereka. Jadi bayangkan aja misalnya udah satu materinya jarang dibahas, yang kedua ketika kamu itu menjelaskan bagian yang orang tidak banyak tahu, terus kamu cuma ngomong sekali doang. Iya, Ustazah. Belum tentu nempel itu. Iya. Mm-mm. Coba selama kamu berbicara, juga tolong posisikan diri kamu kalau sebagai audiens, kira-kira paham nggak ya? Gitu. Iya, Ustazah. Supaya kamu nggak asik sendiri. Karena kamu kan udah beberapa kali, udah Iya, berbulan-bulan belajar di sini kan. iya, Ustazah. Jadi aku menaikkan skala kamu lah gitu. Kamu udah nggak aku banyak masukan lagi di doa, di banyaklah banyak hal yang kamu udah bisa gitu. Iya, Jadi Ustazah. kamu bagian-bagian yang sudah pro yang harus kamu persiapkan. Iya, Berapa Ustazah. bulan, Wid, di sini? Sekitar 8 bulanan, Ustazah. 8 bulan, udah bentar lagi lahiran tuh. Ya, Iya, coba Ustazah. Diulang dari mana, Ustazah? dari iya ke Contoh pada kata iya, Kak. Teman-teman bisa perhatikan di papan tulis
sini terdapat hamzah yang berbentuk alif berharokat kasroh, diikuti ya tasydid yang berharokat fathah, dan kaf yang berharokat fathah. Cara baca yang benar, iyyaka, iyyaka. Ya tasydid, ditekan suaranya atau dinaikkan intonasi suaranya. Iyyaka. Kemudian yang kedua, gitu ya sudah. Atau perlu itu lagi Ustazah? Perlu Ditanyakan apa? dulu. Ditanyakan gimana maksudnya? Coba versi kamu dulu aja. Yang kamu mau ditanyakan itu gimana? Biar aku rasain dulu. Apakah teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, itu di akhir, setelah pembahasan selesai. Ya, sudah. Kalau kalimatnya apakah sudah paham. Mm-mm. Tapi kalau misalnya baru sampai di tengah, kalau ini kan ceritanya kamu mau mengkonfirmasi. Iya, sudah. Mengkonfirmasi apa sih poinnya? Apakah sudah bisa gitu, Ustazah? Sudah bisa apa? Sudah bisa apa tuh cara baca yang benarnya? Kira-kira orang akan bisa punya perbandingan nggak bagaimana cara baca yang benar kalau contoh yang salah belum diterapkan? Nah, iya, sudah. Nah, Bukannya yang ketinggalan. iya. Itu Ya, lupa Ustazah. apa memang gimana? Lupa, Ustazah. Astagfirullah. Aduh, Widya, Widya. Ayo, ulang. Ulang lagi, Ustazah. Contoh pada kata iyyaka. Teman-teman perhatikan di papan tulis ada Nih, hamzah. siapa? Wid, Iya, sudah. kalau kamu jadi audiens, bahasaku begini, mana yang lebih bisa memicu perhatian kamu? Teman-teman, contoh pada kata iya kah? Silakan perhatikan di papan tulis. Satu, Ya. teman-teman boleh perhatikan di papan tulis. Dua, yang ketiga, coba perhatikan di papan tulis. Mana yang lebih berasa? Yang menggerakkan kamu untuk ke papan tulis. Silakan saja. Silahkan atau enggak coba. Iya. Nah, coba. Ya, jadi dua hal itu, silahkan dan coba. Tapi kalau kamu ngomong cuma di sini terdapat hamzah kasroh atau di papan tulis terdapat hamzah kasroh, kamu kan tipe ngomongnya kalem ya, Ya, sudah. nggak kayak aku yang gerasak gerusuk ya kan. Kamu kurang kurang banyak bagian-bagian dari nada bicara kamu tuh yang tegas, kurang banyak. Hmm. Hmm. Jadi kalau memang kamu tipologi manusianya yang kayak gitu karakternya, Iya, kamu sudah. harus menggunakan kosakata-kosakata yang tajam. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jadi kamu nggak Su- perlu kayak aku yang ayo ayo mana melotot melotot gitu. Kamu nggak perlu kayak gitu. Tapi kamu hanya perlu menggunakan kosakata yang smash gitu loh, yang nggak perlu melotot. Orang udah tahu kalau ini tuh penting. Hmm. Ya, sudah. Karena kamu kurang ekspresif, kecuali kalau kamu mau mengembangkan diri lebih ekspresif lagi. Nah, itu alis kamu main, eh, ekspresi-ekspresi kecil di senyuman itu macem-macem senyuman, mata mungkin melotot sesekali, kayak gitu-gitu tuh. Aku pikir Hmm, kamu hmm. juga harus perlu belajar gitu, walaupun kamu aslinya kalem. Iya, sudah. Insya Ya, Allah. Iya, coba sudah. contoh naber pada kata, gitu coba. Contoh naber pada kata iyyaka. Silahkan teman-teman perhatikan di papan tulis Hmm. terdapat hamzah yang berbentuk alif yang berharokat kasroh, kemudian ya tasydid yang berharokat fathah, diikuti kaf yang berharokat fathah. Ya.
Cara baca yang benar, iyyaka. Huruf ya tasydid, dinaikkan intonasi suaranya. Iyyaka, bukan iyaka. Nah, kamu terlalu buru-buru. Dan kamu nggak lebay di contoh yang kedua. Kan Oh, aku sering bilang, terkadang kita tuh perlu melebih-lebihkan contoh hmm, praktiknya supaya otak manusia yang mendengar tuh menotis. hmm. Makanya kamu kalau lihat aku ngajar kan ekspresif banget. Iya, Sebenarnya sudah. itu tuh untuk memudahkan otak manusia yang mendengar tuh notice. Mm-mm. Misalnya kayak, iya Kak, kamu mungkin perlu juga tuh menambah. Coba simak baik-baik gerakan suara saya. Oh, Iya Kak, misalnya gitu. Perhatikan baik-baik gerakan suara saya. Iya Kak, bukan iya Kak. Dibuat panjang aja. Jangan hmm. terlalu cepat dan iya Kak. Bukan iya Kak. Apanya yang dinotis? Oh ya. Nanti I, orang akan mikir kayak emang bedanya di mana? Gitu. iya, Kalau bisa iya, tuh jangan sampai audiens tuh kayak emang bedanya di mana? Sama aja. Kalau bisa jangan kayak gitu. Makanya kita perlu sedikit over pada bagian-bagian tertentu saat menjelaskan supaya dia mm. beneran sadar gitu bagian mana yang beda. Iya, Ustazah. Makanya Benar. tadi kan aku bilang berapa kali kek? Itu maksud aku tuh yang nggak harus dua kali karena dua kali aja mungkin belum cukup untuk sebagian orang. Iya kak, coba kamu boleh tuh ngulang lagi. Iya kak, dengan iya kak. Apa bedanya teman-teman? Yang pertama itu suara kita ada naiknya, ada tekanannya. Iya dengan iya. Satunya lurus saja, satunya ada hentakan. Yang hentakan inilah yang disebut naber. Mm-mm. Penguatannya di situ. Iya, Ustazah. Ulang Jelas. lagi coba. Contoh pada kata iya, Kak. Silahkan bisa diperhatikan di papan tulis ya, teman-teman. Di situ terdapat hamzah yang berbentuk fathah. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi. Silakan teman-teman perhatikan di papan tulis. Terdapat hamzah yang berbentuk alif berharokat kasroh, diikuti ya tasydid yang berharokat fathah, dan kaf yang berharokat fathah. Hmm. Cara baca yang benarnya, iyyaka, iyyaka. Huruf ya tasydid, kita naikkan intonasi suaranya, atau kita beri tekanan suaranya. Iyyaka, bukan iya, Jangan dikasih i. irama. Jangan dikasih irama. Iya, Kak. Itu ada iramanya. Ah, ya sudah. Iya, Kak. Lurus aja, flat aja. Mm-mm. Iya, Kak. Kalau tadi kan iya, Iya. Kak. Mm-mm. Iya, Kak. Jadi itu harus apa ya? Kalau kita analogikan kamu pakai pakaian berwarna, satunya warna pastel, satunya tuh hijau neon. Kebayang nggak Iya, bedanya? iya sudah. Ya harus gitu, jadi harus kontras. Perbedaannya tuh harus kontras. Ini kamu kasih irama lagi, mana suaramu bagus lagi. Ntar kayak bagusan yang kedua nih kayaknya. Iya, iya saja. Gitu. Iya kah? Dipanjangin, dipanjangin. Sengaja banget kamu tuh udah nggak fokus lagi ke tekanan, tapi kamu fokus menjadikan itu made. Ah, iya sudah. Lagi, Daya, ini mah udah 30 menit, kamu masa satu contoh doang? Udah Dari mana saja? ulang dari Dari kata iya, Kak.
Contoh pada kata iyyaka. Silakan teman-teman perhatikan di papan tulis. Di sini terdapat hamzah yang berbentuk alif berharokat kasroh, diikuti ya tasydid yang berharokat fathah, kemudian kaf yang berharokat fathah. Cara baca yang benar, iyyaka. Huruf ya tasydid ditekan atau dinaikkan intonasi suaranya. Iyyaka. Bukan iyaka. Cakep. Iyaka. Nah, kamu bisa Huruf tuh. Kamu bisa ya tuh sudah. mengulang lagi dengan mengerucutkan fokus audiens. Misalnya, fokus pada iya. Yang pertama tadi, iya. Yang kedua, iya. Hmm. Karena kalau iya, kak, itu kan kebanyakan ya yang harus didengar. Iya. Gak apa-apa, kamu tetap baca iya, kak. Tapi kamu kerucutkan lagi. Fokus Mm-mm. pada iya, teman-teman. Yang pertama tadi saya contohkan, iya. Yang kedua, iya. Jadi tuh nggak perlu yang dipanjangin lagi tuh, yang di ya-nya tuh Mm, nggak perlu dimadekan. Karena ya. yang kita mau notiskan ke para audiens itu ya di iya Ya. dan Iya. iya di situ. Iya, sudah. Lagi, Difokus. ya, cakepin dong, cakepin. Itu di mana masukannya saja? Apanya? Yang pas pas bukan itu ya saja. Kemudian baru dikerucutkan lagi. Jadi Kan? setelah kamu udah ngomong benar, kamu udah ngomong bukan, kan gini. Contoh Ya. pada kata iya kah. Teman-teman silakan perhatikan di papan tulis. Di sini terdapat hamzah berbentuk alif yang berharokat kasroh, diikuti Mm-mm. ya tasydid berharokat fathah dan kaf berharokat fathah. Cara baca yang benar adalah iyyaka. Saya ulangi lagi. Iyyaka. Ada tekanan pada saat kita memulai bacaan i menuju ya. Iyyaka. Gitu ya. Mm-mm. Boleh kamu ganti kosakatanya. Bagaimana dengan yang tidak ditekan? Mm-mm. Iyaka. Fokus Mm-mm. pada i dan ya. Iyaka. Kalau yang tadi yang pertama, iyaka. Iya. Sedangkan yang kedua, iya. Terdengar lebih panjang i-nya. Poinnya lebih panjang i-nya. Satunya Mm-mm. ditekan, satunya lagi dipanjangkan. Mm-mm. Sebenarnya Oh, kamu paham, Widya. iya Belajar sudah. menyampaikannya aja yang kamu masih campur-campur di kepala tuh. Iya sudah. Coba lagi. Maaf ya, kamu nggak jadi 15 menit, tapi menghabiskan durasi Zoom. Ya, sudah. Coba lagi sudah. Coba lagi. Jadi lah ya, jangan coba terus. Masa ini doang, masih ada lagi 7 yang lain contohnya. Mm-mm. Contoh pada kata iya, Kak. Teman-teman, silahkan perhatikan di papan tulis. Di sini terdapat hamzah yang berbentuk alif berharokat kasroh, diikuti ya tasydid yang berharokat fathah, dan kaf yang berharokat fathah. Cara baca yang benar, iya, Kak. Huruf ya tasydid ditekan atau dinaikkan intonasi suaranya. Seperti ini. Iya, Kak. Teman-teman bisa perhatikan di antara huruf hamzah dan ya-nya. Kita Hmm. fokuskan. Iya. Nah, di situ diberi tekanan. Sedangkan yang bukan kita beri nabar atau belum kita beri nabar, itu bacaannya seperti ini.
Iyaka. Iyaka. Huruf alif dan ya tasydidnya itu Alif, alif dari mana? ya Huruf saya ulangi. Hamzah. Huruf hamzah dan ya tasydidnya itu datar saja, tidak ada tekanannya. Itu yang salah ya, teman-teman. Jadi, Iya, yang benar itu diberi tekanan. Iyaka, bukan iyaka. iya. Lebih oke tuh. Lebih Ya, oke. Setelah Ustazah. 37 menit. Ya, Ustazah. Berarti lebih Ustazah leluasa aja gitu, Ustazah. Lebih banyakin Iya, lebih banyak. penjelasan. Iya, betul. Jadi itu fokusnya. Kenapa kita sefokus itu dan rada detail? Karena naber ini jarang dibahas, jadi harus diberi perhatian khusus. Dan Ya, treatmentnya itu mungkin lebih khusus dibanding yang itu Hombiguna biasa aja. Soalnya dari lahir orok tuh kayaknya bayi udah pernah denger istilah itu Hombiguna. Tapi kalau naber ini kan udah puluhan tahun hidup juga kadang belum tahu apa itu naber. iya, Ustazah betul. Ya, oke. Ya, Apa yang mau ditanya? 3 menit doang ini. Atau tambah satu hukum lagi. Apa mau ditanya? iya, apa ya, Ustazah? Apa? Hmm, nggak ada sih, Ustazah. Nggak ada yang perlu ditanya? Ya udah, kalau gitu coba kasih contoh wawu tasdid. Contoh wawu tasydid ya, Ustazah. Mm-mm. Contohnya pada kata awwala. Coba teman-teman perhatikan, di sini terdapat hamzah yang berbentuk alif berharokat fathah, diikuti waw tasydid yang berharokat fathah, dan lam yang berharokat fathah. Cara baca yang benar, awwala, awwala. Huruf waw tasydid, kita tekan suaranya atau dinaikkan intonasi suaranya. Awwala, Ya. bukan aw. Gimana ya, sudah? Kalau itu dipanjangin Harflin. 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 Ya. Awwala. Ya. Hmm, Jadi kalau untuk praktik yang ini, kalau yang iya kak itu bentuknya menjadi mad ya, yang salahnya. Kalau yang iya. awwala bentuk salahnya akan terdengar lunak, harflin, awwala, bukan awwala. Mm-mm. Ya, sudah. Sama juga kalau di ayam misalnya. Jadi Mm-mm. bentuknya akan menjadi harflin, ayam, Mm-mm. ayam, bukan ayam. Ya. Mm-mm. Coba Mm-mm. awwala, ini udah mau habis nih waktunya nih, 1 menit lagi nih. Awwala, Mm. Awwala. Huruf waw tasydid, kita naikkan suaranya atau ditekan suaranya. Bukan awwala, iya, awwala. Huruf iya, waw tasydid datar saja, tidak ada tekanan. iya, Itu belum ya, teman-teman. cakep Itu tuh. sudah. Gitu, kayak gitu Ya, ya. sudah. Widya, Ya, aku sudah. punya masukan terakhir sebelum ini mati. Ya, Berdoanya sudah. tolong lebih tenang, karena kamu lagi Ya, kayak aku udah hafal nih, ya udah ngomongnya cepet-cepet aja. Nggak gitu, karena nggak berasa kalau kamu lagi berdoa. Akunya nggak berasa lagi berdoa, karena kamu terlalu ya, buru-buru. Jadi coba lebih kalem lagi pas waktu berdoa. Pastikan lewat media doa itu hati kita tertaut, lebih khusyuk untuk menjalani proses belajar.